Diam. Saya nggak mau dengar omongan kamu lagi. Mas! Kenapa Mas Al tiba-tiba marah ya? Padahal kemarin hubungan aku sama dia udah jauh lebih baik. Dia pasti berpikir aku sengaja nutupin kenyataan kalau aku udah pernah punya anak. Astagfirullahaladzim, Mbak Andin. Mbak Andin kenapa yang berdiri? Mas Al kenapa ya? Dia marah sama aku karena aku punya anak. Rena sayang, makan dulu ya. Ayo. Gak mau. Ayo dong makan dulu, sedikit Gak aja. mau. Makan dulu ya sayang. Enak gak mau. Rena, sayang, kenapa? Maunya sama mama. Tapi kamu harus makan, sayang, ya. Mama. Papa kan udah janji. Al janji apa sih ke Rena soal mama? Coba nanti aku tanya El deh. Di sini nggak ada mama, sayang. Adanya oma, ya. Kamu harus tetap makan dong, ya. Oh, jangan ngambek dong, sayang. Nanti cantiknya hilang. Oke, gini aja deh. Rena sama oma jalan-jalan ke taman. Mau nggak? Iya, udah. Jangan ngambek dong. Yuk. Tapi nanti abis jalan-jalan dari taman, Rena harus makan ya. Nanti oma yang suapin. Oke? Oh, anak pintar, anak cantik. Yuk. Yuk. Ayo. Udah jangan ngambek dong. Ini cucu oma sayang. Yuk. Jalan. Yuk. Sayang mandinya cepetan ya. Aku udah siapin sarapan buat kamu. Halo? Halo, selamat pagi Bu Elsa. Saya dari Bank Bumi Sejahtera ingin memberitahukan bahwa tagihan kartu kredit Ibu belum dibayar. Oh. Iya. Nanti saya bayar ya. Kalau Ibu tidak segera bayar, kami dari pihak bank akan datang ke rumah Ibu. Pak, tenang aja Pak. Saya segera bayar. Secepatnya. Baiklah kalau begitu, kami tunggu. Aduh, gimana ya? Gak mungkin kan gue jual perhiasan lagi. Bisa kacau kalau Nino tahu. Oh iya, Maharatu. Gue harus desak Maharatu buat bikin perpanjangan kontrak secepatnya. Biar mereka segera bayar honor gue. Mas Al pasti marah nih sama aku. Karena dia tahu aku udah punya anak. Aduh, aku telepon dari tadi gak diangkat loh ini loh. Wes Mbak Andin, jangan mondar-mandir. Kiki pusing liatnya. Nanti Mas Al juga baik lagi kok. Kiki yakin Mas Al itu sayang sama Mbak Andin. Makasih ya. Ketemu Ren? Belum Pak. Coba angkat. Ya Mas Al. Oke, coba kamu tolong sekarang ke ruang kerja saya. Cari map warna merah ada nggak di sana. Kamu cari secara teliti ya. Kalau sudah ketemu, kamu fotoin terus kirim ke saya. Biar saya cek itu bener apa nggak mapnya. Iya Mas Al. Ingat, Andin jangan sampai masuk ruangan saya. Suruh dia selesaiin tugasnya. Oke Mas Al. Mas Al bilang apa? Mas Al nanyain map merah di ruang kerjanya Mbak. Kiki coba cek ke sana ya. Yaudah aku bantuin ya. Jangan, biar Kiki aja Mbak yang ngecek. Mbak Andin kerjain tugas dari Mas Al yang lain aja ya. Map merah. Mana sih map merah? Map merah. Nah, ini map merah. Tapi ini bukan ya. Mas A. Set.
Gimana Ren? Ketemu surat hak waris papa saya untuk Roy? Belum, Pak. Kemana lagi mapnya ya? Padahal di situ gue mindahin semua hak waris Roy untuk Rena loh. Alhamdulillah ketemu bener ini suratnya. Ki, Ya Mas Al? itu bener suratnya. Kamu sekarang bawa surat itu ke kantor saya ya. Kamu naik taksi online aja. Oke. Ya, makasih. Siapa sih sing naruh meja di sini nih? Berani-beraninya nyenggol punggul gua doang. Mau gelondong pakai nyosrot. Ki. Ya Mbak, Mau kemana? mau antar map merah ini ke kantornya Mas Al? Biar aku aja nganter. Mbak Andin yang nganter? Iya, emang kenapa? Aku sekalian bisa ketemu sama Mas Al, aku pengen ngobrol sama dia. Aku dari tadi tuh nggak tenang, telepon aku nggak diangkat sama dia. Ya? Tapi kan Mbak Andin nggak boleh pergi kemana-mana kalau belum selesai kerjaannya disuruh sama Mas Al. Iya, aku tahu, tapi biar nanti aku aja yang ngomong sama Mas Al ya. Nanti aku bilang kalau misalkan emang aku yang memaksakan diri untuk nganterin map merah itu ke dia. Udah, kamu tenang aja ya. Please ya. Ya udah kalau Mbak Andin mau nganterin ini. Ya udah, aku siap-siap dulu bentar. Tuh, lihat. Coba, pasang. Ibu saya tambahin. Thank you. Bu, maaf, saya mau izin ke warung dulu ya. Mau beli tisu basah untuk Rena. Kamu gak bawa? Saya lupa, Bu. Oke, jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Oke. Tuh, look. Rena, cantik ya? Oke, Oma mau bikinin mahkota crown yang cantik buat Rena. Rena tunggu sini ya, jangan kemana-mana ya, oke? Oma mau tambah bunganya dulu. Oke, sini ya. Oke mas, lebih mesra lagi dong mas. Nah, Ini foto mamanya Rena. Mama. Isi map ini apa ya? Kelihatannya penting banget. Sampai harus diantar ke kantor. Enggak. Kalau berkas ini penting, berarti aku nggak boleh lihat. Karena ini privasinya Mas Al. lebih mesra lagi, lebih mesra. Senyum mas. 3, oke. Lebih mesra lagi mas. Mama. Oke, kita sekarang pindah spot ya. Sebelah sana. Reni, ini tolong dibereskan ya. Baik pak. Udah, saya aja. Baik, Pak. Ini kan berkas waktu Elsa jatuh saat pemotretan dulu. Gimana ini kita? Kenapa? Mbak, Elsa jatuh, Pak. Elsa. Operasi pembersihan rahim.
Jadi gini Mbak, harusnya kan perpanjangan kontrak saya kan bulan depan. Ya. Kalau bisa dipercepat aja, boleh nggak? Soalnya lagi butuh banget honornya untuk sekarang ini. Lagi pula, saya kan juga udah bertahun-tahun jadi brand ambassador di Maharatu. Dan sekarang pun, Pak Al juga udah jadi suami kakak saya. Jadi bisa kan? Baik Mbak Elsa, soal kontrak Mbak Elsa nanti akan saya diskusikan dengan Pak Al ya. Oke, makasih banyak ya Mbak. Ya, sama-sama. Kalau honor gue dibayar lebih cepat, gue jadi bisa deh bayar semua utang kartu kredit. Sebentar ya Mbak ya. Halo, iya Pak? Kamu ke ruangan saya sekarang ya? Baik Pak. Nah, kebetulan nih Pak Al memanggil saya, nanti sekalian akan saya diskusikan soal kontrak Mbak Elsa ya. Iya, saya tunggu di sini ya. Ya, kalau gitu saya permisi. Barusan saya membaca invoice rumah sakit Elsa beberapa tahun lalu. Di situ tertulis jelas Elsa keguguran. Padahal saya tahu persis Elsa itu belum menikah pada saat itu. Padahal di kontrak kita sangat jelas tertulis, brand ambasador Maharatu sama sekali tidak boleh melakukan perbuatan asusila. Salah satunya hamil di luar nikah. Kamu tahu kan, apa yang harus kamu lakukan kepada model atau brand ambasador yang menyalahi aturan kontrak? Saya mengerti Pak. Lebih bagus di sebelah sini nih, Mas. Oke, siap. 1. Mama. Reina! Ibu mau kemana? Suster, Reina mana? Tadi kan di sini, Bu. Iya, di sini sekarang nggak ada. Cari Reina. Yaudah, kita cari yuk, Bu. Cari kemana? Aduh, sana, Bu. Yuk. Aduh. Tetap-tetapan, Mas, pelukan. Udah cari ke sana. Udah, Bu, tapi nggak ada. Kemana ya Reina ya? Oke, kita cari spot yang baru ya. Mama. Mama mana ya? Gimana? Apa kata Pak Al? Maaf banget Mbak Elsa, baru aja Pak Al bilang ke saya soal kontrak diputuskan untuk tidak diperpanjang lagi. Bentar, ini maksudnya gimana sih? Alasannya apa Mbak? Karena Mbak Elsa terbukti pernah hamil di luar pernikahan dan membohongi perusahaan. Ini pasti Mbak Andin yang bocorin soal ini ke Pak Al. Gimana? Apa kata Pak Al? Maaf banget Mbak Elsa, baru aja Pak Al bilang ke saya soal kontrak Mbak Elsa sebagai brand Ratu Ambassador diputuskan untuk tidak diperpanjang lagi.
Bentar, ini maksudnya gimana sih? Alasannya apa, Mbak? Karena Mbak Elsa terbukti pernah hamil di luar pernikahan dan membohongi perusahaan. Dari mana Pak Al bisa tahu kalau gue pernah hamil? Mbak, aku mohon sama Mbak. Tolong kasih tahu Roy untuk tanggung jawab. Aku nggak mau sampai mama papa tahu soal ini. Ini pasti Mbak Andin yang bocorin soal ini ke Pak Al. Iya, pasti Mbak Andin. Saya mau ketemu sama Pak Al. Maaf Mbak, Pak Al sedang tidak bisa diganggu. Tadi kan Mbak habis ketemu sama dia, berarti bisa dong? Ya tapi tetap aja Pak Al sedang tidak bisa diganggu Mbak. Mohon maaf ya. Mbak, saya ketemu sama Pak Al bukan sebagai model brand ambasadornya, tapi sebagai adik iparnya, harusnya bisa dong. Ya sudah, kalau gitu silakan Mbak Elsa temui Pak Al di rumahnya saja. Kasih. Kalau kontrak gue nggak diperpanjang, gimana cara gue bayar utang kartu kredit? Totalnya kan ada 500 juta. Maaf Mbak, sebentar. Mau kemana? Tolong tunjukin kartu pekerjanya. Oh, saya udah nggak ada kartu pengenal sih, Pak. Soalnya dulu saya sempat kerja di sini, tapi sekarang udah enggak. Mohon maaf Mbak, nggak ada ID card, Mbak nggak bisa masuk. Bu Andin, selamat siang Bu. Mau ke tempat Pak Al ya Bu ya? Iya, mau ke tempat suami saya. Kamu gimana sih? Ini Bu Andin, istrinya Pak Al. Saya mohon maaf Bu, atas kelancangan saya Bu. Gak apa-apa kok, Pak. Kalau begitu, silahkan masuk Bu. Silakan Bu. Kebetulan ketemu lo di sini. Gue pengen ngobrol sama lo. Asa, sini. Si Andin tarik-tarik sama siapa tuh? Tuh perempuan mukanya gue kayak pernah lihat tapi di mana ya? Rasa apa lagi sih? Kenapa? Kamu mau ngebahas soal kolam renang? Udah berapa kali sih Mbak bilang itu cuma salah paham? Bukan. Ini soal kontrak gue sama Maharatu. Kenapa emangnya? Lo ngadu kan sama suami lo? Ngadu apa sih? Bisa nggak sih nggak so suci kayak gini? So baik, so malaikat. Padahal lo benci kan sama gue. Lo mau ngancurin gue kan? Iya kan? Maksudnya apa sih Mbak nggak ngerti sama Gak usah munafik. Pak Aldebaran udah mecat gue dari Maharatu. Dipecat kenapa? Karena lo udah bongkar rahasia gue. Rahasia apa? Apaan sih? Lepasin! Lepasin. Lo berani mau nampar teman gue, ha? Mau gue tambahin? Biar lepasin, ini adik gue gak apa-apa kok. Oh, pantesan gue pernah lihat. Adek, lo. Pergi dulu jauh-jauh dari sini deh. Salah. Urusan kita belum selesai ya, Mbak. Aduh. Kayak nantang-nantangin. Pakai diancem-ancem lagi temen gue. Lo kalau mau ngancem dia, lo lewatin gue dulu. Nih lo pergi sekarang. Mau gue pelintir tangan lo. Udah apa sih? Gue bingung ya. Adek lo, nyokap lo, semuanya pada ringan tangan. Demen banget main nampol. Itu tangan gak disekolahin apa ya? Hah? Permisi. Masuk. Taruh di meja aja, Ki. Saya lagi sibuk soalnya.
Mas, Kamu ngapain di sini? itu aku nganterin map merahnya, Mas. Saya suruh Kiki, bukan kamu. Kiki yang minta kamu nganter ke sini. Aku sendiri kok, Mas, yang maksa, Mas. Aku sendiri yang mau nganterin map merah ini, Mas. Tolong kamu jangan marah sama Kiki ya. Kan aku kesini juga sekalian mau ngobrol sama kamu. Nggak ada yang perlu diomongin. Saya sibuk. Keluar. Kamu marah, Mas, sama aku? Karena aku punya anak. Kenapa aku nggak cerita sama kamu dari awal? Karena aku rasa itu kenangan yang paling Cukup! Bisa diam kan? Halo? Halo, Al? Mama minta maaf, Al. Ini gimana ya, Mama juga nggak ngerti. Rena hilang. Hilang? Kok bisa? Ya, Mama juga nggak tahu ini. Aduh, coba kamu jelaskan ke anak saya. Ayo. halo Pak. Maaf Pak, tadi saya izin ke warung. Terus Non Rena sama Ibu. Ternyata pas saya balik lagi Non Rena udah nggak ada. Kamu udah cari kemana aja? Saya udah nyari sekitaran taman Pak, tapi nggak ada juga. Taman mana? Taman dekat rumah Pak, Taman Teratai Wangi. Ya udah, saya kesana sekarang ya. Baik Pak. Udah, Bu. Apanya yang hilang, Mas? Gak usah ikut campur urusan saya. Paham kan? Minggir. Ada aja lagi pakai mogok. Kenapa bisa sekarang sih? Iya. Saya mau minta tolong. Mobil saya lagi mogok. Di Taman Teratai Wangi. Ya udah, kalau gitu saya tunggu di sini ya. Tolong cepetan. Makasih. Papa. Kamu lagi cari papa kamu? Sini sayang. Duduk. Ayo. Duduk sini ya. Duduk dulu. Anak cantik. Papa sama mama kamu mana? Gak tahu Om. Nama kamu siapa? Rena. Nama yang cantik. Kamu tahu di mana rumah kamu? Gak tahu. Gini aja. Nanti Om anterin Rena sayang pulang ya. Tapi Rena mau nggak makan es krim? Mau. Ya udah, kita cari es krim ya. Aneh. Padahal aku baru pertama kali ketemu dengan anak ini. Tapi kenapa rasanya begitu dekat?
Halo, Ma. Rena gimana, Ma? Udah ketemu? Belum, Al. Aduh, Mama tuh khawatir sekali sama Rena. Di mana ya kira-kira dia? Iya, Ma. Sama kok Al juga khawatir. Tapi Mama tenang ya. Mama nggak usah panik. Gimana Mama bisa tenang kalau Rena belum ketemu? Aduh, Al, Mama khawatir sekali sama dia. Kalau kira-kira dia nggak ketemu gimana, Al? Ma, Mama jangan mikir kayak gitu. Rena pasti baik-baik aja, Ma. Rena pasti ketemu. Percaya sama Al. Mama jangan mikir yang macam-macam ya. Kita cari Rena bareng-bareng, Ma. Pokoknya Mama nggak akan bisa tenang sebelum Rena ketemu. Iya, Ma. Iya. Mama tenang ya. Udah dulu ya, Ma. Oke, bye. Kamu di mana sih, Rena? Berapa, Ma? 20.000 aja. Makasih ya. Sayang, ini es krimnya. Si Om baik. Om baik, anak pintar. Om suapin ya. Cobain, enak gak? Oh, enak nggak? Enak. Nih, kamu makan ya. Sini, teddy bearnya Om pegang ya. Rena, Om mau nanya. Rena tinggal di mana? Aglonema Residen. Aglonema Residen. Itu kan nggak jauh dari sini. Nanti Om antar ya. Yaudah, kamu makan. Kita jalan ya. Enak nggak? Enak. Enak banget apa enak aja? Tadi kata Mama, Rena hilang sekitaran Taman Taratewangi. Gue tanya orang aja deh. Mas, permisi saya mau nanya. Tadi ada anak kecil di sini nggak mungkin beli es krim atau apa gitu? Tadi sih ada anak kecil di sini. Ada? Tapi sama papanya. Oke. Ya. Makasih ya. Ya, sama apa? Mas Al segitu marahnya sama aku. Kalau aku jelasin soal Nindri, dia jadi tambah lebih marah. Ya Allah, gimana ya? Supaya bikin Mas Al jadi tinggal tambah marah. Bu Andin, mau pulang ya? Biar saya antar aja. Nggak usah, Pak. Saya bisa sendiri kok. Oh yaudah kalau gitu. Hati-hati ya, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Rena, rumahnya yang mana? Kita sudah di Aglonema Residen nih. Kamu ingat? Ya. Yang mana coba? Rena! Aduh, lain kali jangan pergi kemana-mana sendiri ya. Oke? Janji? Oke, Oma. Aduh, Maaf Bu, betul ibu ini omanya Reina? betul. Anda siapa ya? Tadi saya nggak sengaja ketemu dengan Reina. Dia lagi nangis nyari papanya. Makanya saya cari alamatnya dan mau ke sini. Terima kasih ya, sudah antar Rena pulang. Aduh, saya khawatir sekali. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Om pamit ya. Iya. Dadah Om baik. Dadah juga Rena. Once again, thank you ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena, lain kali jangan pergi-pergi ya. Oke, Oma. Sayang.
Papa tuh khawatir sama kamu. Papa udah pulang. Iya, udah sayang. Papa udah pulang. Lain kali saya nggak mau kamu ninggalin Rena ya. Iya Pak, saya minta maaf. Ketemu di mana tadi, Ma? Tadi ada laki-laki anterin Rena pulang. Terus orangnya di mana sekarang? He just left, baru pergi sebelum kamu datang. Syukur sekali sih. Aduh, Mama khawatir, pusing. Aduh, Rena. Sayang, lain kali jangan suka kabur-kaburan lagi ya. Kalau mau kemana-mana, bilang sama susternya ya. Pintar sekali. Bentar, Ma. Iya, Bu. Maaf kalau saya mengganggu. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Gimana? Ini Pak Al, kami dari pihak panti akan melakukan kunjungan ke rumah Pak Aldebaran besok. Karena ini bagian dari pengawasan kami selama 6 bulan ini. Oh iya, begitu ya, Bu. Iya, besok ya? Iya Pak, bisa kan Pak? Iya, Bu. Bisa. Tapi jangan cuma Pak Al loh, kami juga ingin bertemu dengan istri Bapak. Karena kami ingin tahu seperti apa mamanya Rena. Bisa kan Pak? Bisa, Bu. Nanti tinggal saya atur. Baik Pak Al, terima kasih Pak Al. Terima kasih banyak juga ya, Bu. Ya, liftnya rusak. Lewat situ aja. Kenapa ketika dekat dengan Rena ada rasa yang berbeda? Seperti bahagia tapi ada yang hilang. Kenapa ini? Kenapa ini? Hah? Jangan panik, Anda. Jangan panik. Halo? Halo Pak, Pak ini saya Andin Pak, istrinya Pak Al. Ini kayaknya saya terjebak di lift deh. Apa? Ibu Andin terjebak di lift? Di lantai berapa, Bu? Saya nggak tahu nih lantai berapa karena displaynya mati Pak. Tolong Pak, saya takut Pak. Pak tolong cepetan ke sini Pak. Baik, Ibu tenang aja. Saya akan segera cari bantuan. Gawat, Pak. Ibu Andin, istri Pak Al, terjebak di lift dan liftnya mati. Andin, astagfirullahaladzim. Pak. Andin. Aku udah telepon Mas Al. Mana sih teleponnya? Ya Allah, gak ada sinyal lagi. Bagaimana ini? Ini buat di tab 4 ya? Sebentar ya. Kenapa aku kepikiran Andin terus ya?
Apa ya? Anda? Sini biar saya aja yang beresin, Pak. Tolong bawa sana ganti yang baru ya. Ma? Gimana, Pak? Ma, aku pergi bentar ya, aku ke tempatnya Andin ya. Aku telepon Andin gak diangkat-angkat, aku kepikiran terus sama Andin nih. Ya, sebentar aja. Pak, kamu nih gimana sih? Kemarin kan udah dari rumahnya Andin, masa hari ini ke Andin lagi? Papa, kamu kan harus mengelola restoran ini, nanti tanggung jawab sama Al gimana? Aku tahu, ini cuma sebentar aja, Ma. Perasaanku nggak enak, kamu tolong urusin, kamu liatin pegawai-pegawai yang ada ya. Sebentar aja, oke? Papa, udah deh. Andin itu udah punya suami. Jadi tanggung jawab suaminya untuk jagain Andin. Dan tugas Papa itu adalah mengelola restoran ini. Oke, sayang? Boleh jangan kemana-mana, di sini aja? Pak Bos gawat Pak Bos. Ada apa? Andin kejebak Pak Bos di dalam lift. Saya takut dia kenapa-napa Pak Bos, tolongin dia Pak Bos. Tolong Pak. Pak Bos. Aduh, si Andin ngapain lagi? Ngerepotin aja. Pak Bos, ya ampun, Pak Bos kok diem aja Pak. Istrinya lagi kejebak di lift Pak. Pak, tolong Pak. Pak, aduh. Pak, masalah lift udah lapor engineering? Sudah Pak Al. Itu mereka Pak Al. Sekarang kita lakukan evakuasi. Cek semua lift di setiap lantai ya. Baik Pak. Pak Bos. Mirna ikut Pak Bos. Ya Allah. Ya Allah, tolong selamatkan aku ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elsa, kenapa kamu sayang? Kok mukanya cemberut gitu? Nih, Mama lihat nih, Ma. Aku nggak dapat nilai sama sekali. Ini semua gara-gara Mbak Andin. Semalam dia nggak mau bantuin aku kerjain sih. Udah gitu aku dihukum lagi, hormat bendera 5 jam. 5 jam dari mana? Orang kamu dihukum cuma 1 jam doang kok. Apaan sih? Andin? Kenapa kamu nggak bantuin adik kamu? Iya Ma, maafin aku. Soalnya kan aku belajar Ma, mau ulangan jadi aku nggak sempet. Kamu nih alasan aja ya? Iya kan? Kamu sengaja supaya Elsa nggak dapat nilai, jadi cuman kamu doang nanti yang dipuji-puji sama Papa. Sakit, Ma. Ayo, sini. Ma. Sini ikut Mama. Sini. Mas, tolong. Jangan. Mama, aku nggak mau, aku takut, Mas. Jangan berisik. Karena kamu udah bikin Elsa dihukum 5 jam hormat bendera, Mama kasih buat kamu 2 kali lipat. 10 jam di dalam gudang, Andi. Jangan, aku takut mani gelap, Ma. Ya ini semua gara-gara kamu. Anak yang nggak mau peduli sama sekali sama adiknya. Dasar kakak yang egois. Jangan, Ma. Mama. Ma. Kosong Pak, kita cari ke tempat lain Pak. Di atas.
Andin! Kamu di dalam, Andin? Andin! Andin! Kamu nggak apa? Mas, aku takut. Iya, nggak usah takut. Ada aku di sini ya. Ya udah kita keluar aja. Ayo, pelan-pelan aku bantu ya, keluar ya. Ayo. Bisa pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kayak udah berhenti nih. Mas, aku rasa kita gak akan selamat, Mas. Mas, kita gak akan selamat, Mas, di sini, Mas. Mas, kita kayaknya gak akan selamat, Mas, di sini, Mas. Mas, kita gak akan selamat, Mas. Andin, tenang. Kamu tenang ya. Aku di sini. Aku masih jagain kamu. Tenang ya. Sebentar. Tolong! Tolong! Pak, kami di sini, Pak. Pak Al, Bu Andin. Udah gak apa-apa ya. Udah kebuka kok pintunya. Ayo. Aku bantu. Pelan ya. Halo? Oh, Ibu Andin sudah ditemukan di lantai 5. Lantai 5. Alhamdulillah, Andin Oke, selamat. saya ke sana sekarang. Aduh. Duduk dulu ya. Udah gak usah nangis. Gak apa-apa kok. Kan udah di sini sekarang. Ya. Aku cuma takut aja, Mas. Tolong kamu jangan tinggalin aku ya, Mas. Ya. Saya nggak akan ninggalin kamu. Ngapain sih gue masih perhatian sama Andin? Sekarang kan dia udah selamat. Makanya, kalau saya bilang itu kamu nurut. Lagian siapa yang suruh ke kantor? Jadi ada masalah kayak gini kan? Kalau saya bilang kamu di rumah. Ngerti?
Astaga Pak Bos, udah tahu bininya habis ketakutan mau jatuh dari lift. Bukannya ditenangin malah dimarahin. Nggak ada akhlaknya banget sih. Maaf ya Mas. Aku udah ngerepotin Mas Al terus. Udah bikin Mas Al marah. Makasih loh Mas udah nyamatin aku berkali-kali. Aku juga minta maaf karena aku gak ngasih tahu sama Mas Al dari awal soal anak aku, Mas. Maafin aku ya, Mas. Bisa diem nggak? Bisa diem kan? Gak usah ngebahas itu lagi. Sekarang pulang. Ayo. Kok Pak Al bisa galak begitu ya sama Andin? Perasaan dulu waktu ngedeketin nggak begitu orangnya. Emang laki-laki kayak begitu kali ya. Belum dapet aja dikejar-kejar kelangan putus. Kalau udah dapet aja dibuang ke tong sampah. Gak ada akhlak itu laki. Udah cobain belum sob? Kopi Lokalate ada 3 rasa. Kopi alpukat, kopi gula aren, dan kopi kawista. Lokalate sobat melek kue. Mobilnya siapa, Ren? Mobilnya sudah siap, Pak. Sore Pak Aldebaran. Kami dari news.com. Boleh kami mewawancari Bapak perihal kecelakaan di lift tadi, Pak? Apa benar istri Bapak dalam cedera? Iya, memang di sini sedang ada lift yang dalam perbaikan. Dan kebetulan istri saya juga nggak tahu. Tapi semua sudah selesai kok, istri saya juga nggak apa-apa. Mari ya, istri saya butuh istirahat. Ayo sayang. Hancur semuanya hancur. Ini semua gara-gara Mbak Andin. Mau dapat duit dari mana kalau gue dipecat dari Maharatu? Itu kan kontrak gue yang paling besar nilainya. Ini bisa-bisa makin panjang masalahnya. Karena Mbak Andin udah cerita soal keguguran gue sama suaminya. Jangan-jangan semua kebohongan gue udah terkuak. Termasuk gue udah ngebunuh Roy. Siapa nih? Halo, dengan Ibu Elsa Anindita. Iya, ini saya. Ada apa ya? Saya mau ingetin Ibu, kalau tagihan kartu kredit Ibu di Bank Arta Makmur senilai 250 juta, belum Ibu bayar juga cicilannya. Ini sudah lewat banget jatuh temponya, Bu. Iya, Pak. Bapak tenang aja ya, Pak. Saya akan bayar. Jangan asal janji ya, Bu. Kalau sampai hari ini Ibu belum bayar, saya akan bertindak tegas. Gimana coba gue bayar cicilannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Nggak kenapa-napa, sayang. Tumben pulang cepat hari ini. Aku bikinin makan malam ya. Makasih ya. Mending gue nggak usah bilang ke Nino kalau gue dipecat sama Maharatu. Daripada Nino jadi tanya alasannya. Terus semuanya jadi kacau. Mas, tadi aku ketemu Elsa dan Elsa bilang dia dipecat dari brand ambassador Maharatu. Kok bisa? Udah ngelanggar kontrak kerja. Melanggar kontrak gimana maksud kamu? Elsa hamil dan keguguran.
bisa tahu, Mas? Tahu dari surat rumah sakit 3 tahun lalu yang baru saya baca. Kamu lihat tagihan itu dari mana? Waktu itu Elsa lagi pemotretan. Terus dia pingsan. Kebetulan saya yang nolongin dan saya juga yang bayar tagihan rumah sakitnya. Ternyata itu alasan Elsa dipecat. Elsa pasti mikir aku yang cerita sama Mas Al. Padahal Mas Al yang tahu sendiri. Aku harus jelasin ke Elsa biar Elsa ngerti dan gak salah paham. Udah emang sifat turun-temurun dari keluarga kamu ya? Gak pernah menghargai nyawa orang? Gak ada bedanya kamu sama adik kamu. Kamu juga udah tega menghabisi nyawa Roy. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Sa, kamu tahu? Tadi siang aku ketemu sama anak kecil, perempuan, cantik lagi. Tapi yang menarik, aku kok bisa gampang banget akrab dengan dia ya. Namanya Reina. Lucu anaknya. Apa mungkin aku udah pantas jadi bapak kali ya? Apa Nino kangen sama anaknya Mbak Andin? Tapi enggak. Nino kan nggak tahu kalau anak Mbak Andin itu anaknya dia. Dan sampai kapanpun, Nino nggak boleh tahu kalau anak itu anaknya. Aku juga pengen cepet-cepet jadi ibu dari anak-anak kamu, sayang. Semoga tahun ini kita dapat rezeki momongan ya. Gini, gimana kalau kita program ke dokter kandungan? Temen aku banyak yang bilang kalau mereka itu berhasil. IV apa gitu namanya. Tapi yang lama nggak punya anak, sekarang anaknya bahkan ada yang 2. Kau mau? Gue sih mau banget jalanin program hamil sama Nino. Tapi gimana kalau Nino nantinya malah jadi tahu kalau gue pernah keguguran? Mikirin apa, Sa? Aku nanya nggak dijawab. Iya sayang, aku setuju kok ikut program hamil. Tapi aku lihat jadwal aku dulu ya sayang. Pemirsa, pengusaha pemilik PT Aldebaran Sejahtera dan istrinya dilaporkan terjebak di lift kantor. Tapi beruntung, karena kesigapan petugas, Aldebaran Alfari dan istrinya tidak mengalami cedera sedikit pun. Andin sejak nikah sama Al, kenapa selalu kena musibah ya? Kenapa coba nggak luka parah aja sekalian? Biar Mbak Andin nggak bisa nyebar-nyebarin rahasia gue lagi. Kamu kenapa, Sa? Kok kayak tegang? Nggak sayang, aku cuma kesel aja. Itu kenapa maintenance kayak gitu? Masa bisa-bisanya Pak Al sama Mbak Andin kejebak di dalam lift? Kan bahaya buat mereka. Ya tapi syukur alhamdulillah Andin gak kenapa-napa. Andin sama Al. Kalau Mas Surya sampai tahu berita ini, keluar lagi deh lebaynya nanti. Terus minta ke rumahnya Andin. Sebenarnya ada, cuman memang istri saya. Yang? Iya. Kok dimatiin TV-nya? Kalau dia mau nonton gimana?
kalian lagi sini? Jangan. Tadi kayak TV-nya rusak deh, soalnya banyak semut-semutnya gitu loh. Nanti kalau orang-orang yang ada di sini nonton kan nggak enak kok TV rusak dinyalain. Ya kan? Oh yaudah deh. Besok papa panggil tukang servis deh. Iya, benerin dulu ya. Thank you. Iya. Kebetulan istri saya juga nggak tahu. Tapi semuanya baik-baik aja kok. Istri saya juga nggak apa-apa. Apa tidak ada yang luka, Pak? Mama. Alhamdulillah nggak apa-apa. Kelihatannya gimana, Pak? Oma. Ada mama. Istri saya sehat-sehat dan memang butuh istirahat. sayang? Maaf ya. Pemirsa, berita selanjutnya pencurian yang disertai dengan kekerasan terjadi tadi siang pukul 11. Rena, udah waktunya tidur. Yuk, tidur sama Oma, ya. Udah malam. Ya, mati dulu TV-nya. Nah, udah, yuk. Ya, sayang. Aku harus jelasin ke Elsa ini. Dia pasti salah paham banget. Kenapa dia bisa dipecat jadi brand ambassador Maharatu? Ada apa lagi? Amba cuma mau ngasih tahu ke kamu ya. Kamu jangan salah paham dulu. Kamu dipecat dari brand ambassador Maharatu itu karena Mas Al tahu tentang kehamilan kamu, bukan karena Mbak yang ngasih tahu. Udah deh Mbak, gue udah nggak peduli. Lo mau alasan apa, gue nggak akan peduli. Karena lo udah ngebongkar rahasia gue. Dan ingat ya Mbak, ini yang terakhir. Kalau sampai papa mama tahu juga, gue nggak akan pernah maafin lo. Dan satu lagi, tolong jangan telepon gue kalau ada Nino di rumah. Elsa! Masih aja dia salah paham. Mirna, tumben banget lo nelfon gue malam-malam. Kangen ya. Sekalian sih gue bisa cerita-cerita sama lo. Tapi gue nggak ganggu lo kan? Enggak kok, sama sekali nggak ganggu. Kali aja gitu. Gue nelpon lo diomelin sama laki lo. Enggak kok. Kenapa? Tumben banget telepon. Sebenarnya sih gue tuh rada khawatir aja sama lo. Tadi tuh gue nggak sengaja ngeliat lo. Waktu abis kejebak di lift, lu kayak dimarahin gitu sama Pak Bos. Kok sekarang dia jadi galak gitu ya sama lu ya? Galak? Mas Al galak? Masa sih? Mas Al itu nggak ada galak-galaknya. Mas Al itu baik banget. Mungkin ya, emang tipenya dia aja kali ya. Dia tuh orangnya emang agak sedikit to the point, gak basa-basi. Jadi kesannya kayak galak. Tapi aslinya dia sebenarnya tuh baik kok. Perhatian, terus peduli, dan dia selalu nolongin gue di saat gue lagi butuh. Iya. Ya, lu tau gue kan kalau lu kenapa-napa gue khawatir aja gitu. Tapi kalau enggak ya alhamdulillah gue juga lega dengernya. Yaudah deh, udah malam. Kayaknya gue lama-lama ntar teleponan sama lu beneran diomelin lagi. Sana lu kelonin laki lo, ya? Apaan sih lu? Ya udah. Dadah. Mas Al? Mas? 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 Kamu ngapain? Enggak. Saya nggak dengerin kamu ngobrol di telepon kok.
Gue jadi sering mandi sama cuci tangan pakai sabun anti bakteri. Alhasil jadi gini deh nih, kulit gue makin kering dari biasanya. Itu karena setiap hari gue mandi dan cuci tangan pakai Vitalis 3-in-1 antibakterial body wash. Melindungi kulit dari bakteri, melembabkan kulit, dan wangi parfumnya menyegarkan. Pantesan kulit lu kelihatan lembab ya? Iya Mir, karena diperkaya skin moisturizer untuk menjaga kulit agar tetap lembab dan juga tidak kering. Dipadu parfum mewah dan segar khas Vitalis. Selain itu, ada kandungan bahan antiseptik alami, ekstrak daun neem dan gotu kola. Kandungan antiseptiknya keren banget, nggak pasaran ya? Tapi susah dibilas nak. Ih, tenang aja. Sabunnya itu mudah dibilas dan tidak licin saat digunakan. Udah gitu kemasannya bagus loh. Glamor dan antibakteri banget. Fix, gue harus ganti sabun gue sama Vitalis antibakterial body wash. Harus dong. Ya udah kalau gitu gue mandi dulu ya. Cepetan, jangan lama-lama. Iya, tunggu dulu ya. Mir. Widih. Kulit lu bener-bener kelihatan lembab ya. Terus gak kering lagi. Wangi juga mewah sama seger. Iya dong. Belinya di mana aja? Lo bisa beli di Alfamart atau e-commerce favorit lo. Kalau gitu nanti gue ke Alfamart deh. Makasih infonya ya. Sama-sama. Kalau lo mau beli di Alfamart, lo beli yang kayak gini nih, yang kayak gue punya, ya? Ya udah kalau gitu, gue mau siap-siap dulu ya. Dulu ya. Udah belum? Kenapa Maharatu memilih menampilkan brand ambassador yang baru, Mbak? Oh ya, karena konsep baru rangkaian kosmetik yang kami akan luncurkan bulan depan memang agak berbeda dari sebelumnya. Jadi sudah saatnya Maharatu menampilkan wajah baru brand ambassador kami. Brand ambassador Maharatu yang baru? Loh, emangnya Elsa udah gak jadi brand ambassador Maharatu lagi? Ayo, Ma. Ada apaan? Ini loh, Pak. Maharatu lagi ngenalin brand ambassadornya yang baru. Sementara selama ini kan Elsa yang jadi brand ambassadornya. Elsa nggak ngomong apa-apa sama kamu? Enggak. Kok bisa-bisanya ya Maharatu nggak perpanjang kontraknya sama Elsa? Atau jangan-jangan Andin yang minta Al untuk memutuskan hubungan mereka, memutuskan kontraknya mereka, Pak. Kenapa kamu jadi bawa-bawa Andin? Ya bisa aja kan? Andin itu bukan tipe seperti itu, Ma. Kamu coba telepon Elsa, tanyain kenapa dia nggak jadi brand ambassador lagi. Jangan selalu nyalain Andin dong kamu. Andin mulu. Baru juga mutusin kontrak gue. Mereka udah dapat brand ambassador yang baru aja. Jadi kamu udah nggak jadi ambasadornya Maharatu? Kenapa nggak bilang? Aku emang udah nggak diperpanjang lagi kontraknya sama Maharatu. Dan aku juga nggak tahu kenapa. Atau jangan-jangan ini semua gara-gara Mbak Andin. Ya bisa aja kan, dia kan waktu itu marah soal yang kolam renang waktu itu. Terus dia ngomong dia sama suaminya buat pecat aku dari Maharatu. Iya kan? Udahlah Elsa. Kenapa sih harus berpikiran buruk terus? Mungkin aja kan mereka lagi butuh wajah yang baru. Jadi kontrak kamu tidak diperpanjang. Jadi nggak ada hubungannya dengan Andin. Nino kenapa malah ngebelain Mbak Andin sih? Lagi pula, aku rasa mungkin ini sudah jalannya. Biar kamu juga nggak terlalu capek. Dan program kehamilan kamu
bisa dijalankan. Iya kan? Iya juga sih. Yaudah, berangkat kerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara Mbak Andin nikah sama Aldebaran, dia jadi dapat celah buat jatuhin gue. Gue nggak akan diem aja. Lo akan ngerasain balasan dari gue. Lo tunggu aja Mbak Andin. Mas, duduk Mas. Aku udah bikinin makanan spesial buat kamu Mas. Kamu makan ya. Hari ini kamu nggak kerja kan? Kan hari Minggu. Tadi aku niat loh Mas bangun pagi-pagi bikinin makanan kesukaan kamu kata Kiki. Terus ya semoga aja kamu senang dan kamu suka sama makanan aku Mas. Dan ini juga sebagai tanda terima kasih karena kamu udah nolongin aku lagi Mas. Saya kesini cuma mau bilang aja ke kamu. Kalau hari ini bakalan banyak orang-orang yang datang ke rumah ini. Jadi kalau bisa bersikap yang baik, tunjukkan kalau kita keluarga yang harmonis. Emang siapa yang mau datang? Gak usah banyak tanya, ikutin perintah saya, bisa kan? Bisa nggak? Terima kasih sayang. Tumben Mama datang ke sini. Ada apa, Ma? Mama sengaja datang ke sini mau tanya soal brand ambassador Maharatu. Tadi Mama lihat di TV, kok brand ambassadornya udah diganti? Ya emang aku udah diganti, Ma. Iya, kenapa? Udah lama, nggak usah dibahas. Aku juga bete udah diganti. Kok aneh sih? Perusahaan Maharatu itu kan punyanya Al. Masa tega dia pecat adik iparnya sendiri? Itu dia, Ma. Aku tuh juga curiga. Apa jangan-jangan ini ada campur tangan dari Mbak Andin? Dia kan pengen banget ngancurin aku, Ma. Udah gitu, dia kayaknya juga marah gara-gara aku waktu itu marah sama dia. Kurang ajar sekali sih Andin. Mentang-mentang sekarang dia udah nikah sama Al, terus dia udah gak ada takut-takutnya lagi. Siapa ya? Nino kali, coba kamu lihat. Ya, bentar, Ma. Dengan saudari Elsa Nindita? Iya, saya. Soal tagihan itu ya. Saya minta maaf ya, tapi saya hari ini belum ada uang untuk bayar. Lalu, mau kapan kamu lunasinnya? Ini sudah lebih dari jatuh tempo. Iya, saya tahu, tapi tolonglah kasih saya waktu ya. Baik, ini kesempatan terakhir buat kamu. Kalau dalam waktu 2 hari kamu tidak bisa membayar hutang-hutang kamu, maka kami akan paksa kamu untuk menyerahkan surat rumah ini. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Ini kan rumah suami saya. Kami tidak mau tahu. Kalau dalam jangka waktu yang sudah kami berikan dan kamu tidak bisa membayar hutang-hutang kamu itu, kami akan proses secara hukum. Permisi. Pak. Gue harus cari cara apa supaya bisa bayar utang gue. Elsa? Apa tadi kamu bilang? Kamu punya utang? Iya, Ma. Aku minta tolong sama Mama. Aku punya utang kartu kredit di beberapa bank. Dan semua totalnya 500 juta. Aku nggak punya uang Ma buat bayar. Ma, aku nggak tahu harus gimana lagi, Ma. Kontrak aku sama Maharatu juga udah diputus. Mau bisa kan bantuin aku, Ma? Aku nggak mau, Ma, dilaporin ke polisi.
Sayang, Mama mana ada uang 500 juta? Ya terus gimana, Ma? Oke sayang, sebentar ya. Mama akan cari jalan keluar ya. Tapi harus cepat ya, Ma. Aku butuh uang itu 1 sampai 2 hari ini. Iya sayang. Mama akan usahakan buat kamu ya. Oke. Tapi Mama harus janji sama aku. Papa jangan sampai tahu. Apalagi Nino. Kalau misalkan Nino tahu soal ini, responnya bakal gimana? Dia bisa kecewa sama aku, Ma. Bisa hancur rumah tangga aku cuma gara-gara ini, Ma. Aku minta tolong ya, Ma. Iya. Oke sayang, oke. Mama akan lakuin buat kamu. Ya. Makasih ya, Ma. Di depan ada orang yang nyariin Mas Al. Katanya dari panti asuhan dan dinas sosial. Oh iya, tamu saya tuh, suruh masuk aja. Hai, Mas. Panti asuhan. Kata kamu ada tamu penting yang mau datang ke rumah. Itu orang panti asuhan. Saya kan bilang sama kamu, nggak usah banyak tanya. Ingat kata saya tadi kan? Ikuti semua perintah saya. Paham? Paham nggak? Yuk. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Hai, sayang. Maaf menunggu lama ya. Tidak apa-apa. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Jadi ini sayang tamu yang aku ceritain ke kamu tadi malam. Yang bakal datang ke sini. Pantesan Rena memilih Pak Al. Mamanya Rena cantik sekali. Terima kasih banyak, Bu. Reina siapa? Kita belum pernah ketemu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Asri. Saya pengurus panti asuhan Mutiara Bunda. Panti asuhan Mutiara Bunda. Ada apa sih sebenarnya? Renanya mana, Pak? Iya, Rena kebetulan lagi di rumah omanya, Bu. Dia 2 hari ini nginep karena weekend. Bukan begitu, Sayang sayang? sekali ya, Pak ya. Padahal kami butuh bertemu dengan Rena. Dan kalau boleh kami kasih saran, sebaiknya Rena tinggal dengan orang tua barunya agar dapat lebih akrab dan merasakan kasih sayang mama papanya. Iya kan, Pak? Iya, benar. Saya sangat setuju, Bu. Memang sehari-hari Rena tinggalnya di sini kok, Bu. Ini kebetulan aja karena weekend. Kemarin omanya telepon saya, katanya kangen sama Rena. Minta Rena untuk tinggal di rumah dulu, nginep. Ya gitu kan, sayang ya? Berarti nanti kita jadwalkan lagi kunjungan berikutnya ya, Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Untuk ketemu sama Rena. Siap. Nanti kita tinggal atur waktunya ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa kan, sayang ya? Kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Iya. Apakah Rena sering rewel ketika di dalam rumah? Sangat tidak rewel, Bu. Rena tuh sangat baik di sini karena Rena mempunyai mama yang sangat sayang sama dia, yang sangat pengertian. Ya kan, sayang ya? Jam tidurnya teratur kan, Pak? Sangat teratur, Bu. Jadi memang mamahnya Rena ini sudah memberikan jam-jam untuk Rena, dari jam makannya, jam tidurnya, jam mainnya, semua ditata dengan rapi. Rena pun juga jam 9 malam udah masuk kamarnya untuk tidur kok, Bu. Baik. Oh iya, Bu. Rena ini selama ini tidur di kamarnya sendiri atau dengan orang tuanya? Sebenarnya kami sudah menyiapkan kamar khusus untuk Rena supaya Rena bisa tidur sendiri di situ. Tapi karena memang Rena dan mamahnya ini sangat dekat, suka kangen. Jadi terkadang Rena masih suka tidur sama kami di kamar. Jadi kita tidur bertiga. Dan selama ini siapa yang kurus Rena? Kami ada suster. Tapi sehari-harinya Rena itu memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan mamahnya.
Mamahnya ini sangat perhatian sekali sama Rena. Bahkan saya itu sering sekali dibuat cemburu sama Rena kalau Rena sedang sama mamahnya. Rena di sini diurus dengan sangat baik, Bu. Mamahnya selalu membuatkan makanan yang paling enak untuk Rena. Sebelum tidur, Rena selalu dibacakan dongeng. Makanya, ya seperti sekarang ini, istri saya terlihat bingung kalau nggak ada Rena. Karena istri saya setiap harinya selalu menghabiskan waktu dengan Rena, jadi istri saya pasti sangat kangen dengan dia. Bukan gitu, sayang?